السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, saya mengajak diri dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Jalla wa'ala dalam hidup ini. Karena tidak ada sekecil apapun nikmat yang menyertai kehidupan kita, kecuali semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua kali saya mengajak untuk sama-sama bersolawat dan bersyukur, banyak berterima kasih kepada atas perjuangan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang telah mengorbankan segala apa yang beliau miliki untuk membawa amanat agama yang suci dan sempurna. Kita bersyukur karena kita termasuk dalam barisan umat yang menyambut ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, gema, takbir, tahmid dan tahlil yang mengiringi langkah kita menuju musalla Id ini bersama penguasa dan pemerintah adalah satu bentuk kebersamaan bersama mereka. Satu langkah untuk menjunjung persatuan dan persaudaraan anak bangsa dan anak negeri ini. Lebih dari itu semua, bersama mereka para penguasa adalah prinsip dari agama kita yang suci dan disempurnakan oleh Allah Jalla fi'ula. Berhaji bersama mereka, mengangkat senjata berperang bersama mereka,
berpuasa bersama mereka, berbuka Id bersama mereka. Maka prinsip ini tidak diboleh dikalahkan oleh ikatan aturan apapun di dalam hidup. Prinsip ini tidak boleh dikalahkan oleh aturan organisasi apapun. Tidak boleh dikalahkan oleh aliran-aliran atas nama apapun aliran tersebut. Karena ini prinsip di dalam agama yang suci, agama yang disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala yaqul, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatilah Allah Azza wa Jalla dan taatilah Rasul alaihi salatu wassalam dan pemimpin di tengah-tengah kalian, kata Allah Jalla fi'ula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadallah, gema takbir pada hari ini bagi orang yang beriman sangat bermakna dan berarti dalam hidup mereka. Karena disinilah kemenangan mereka di dalam hidup, ibadallah. Sebulan penuh mereka terdidik atas pendidikan ilahi. Mereka menjalankan tugas-tugas yang berat. Dan mereka bisa menyelesaikannya dengan sebaik mungkin setelah mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik, ibadallah. Maka ini adalah bertanda kemenangan di dalam hidup. Kita mampu mengerjakan apa yang menjadi titah Allah Jalla wa'ala dan bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup ini. Melalui pendidikan ilahi sebulan penuh, Allah Jalla wa'ala telah mengasah segala-galanya di dalam hidup kita. Mengasah ketulusan kita, mengasah kesabaran kita, mengasah kejujuran kita, mengasah keistiqomahan kita di atas ketaatan dan kebajikan hidup. Sungguh, inilah kemenangan bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla fi'ula. Sebuah pengkaderan dari Allah Jalla wa'ala, hidup yang berkelas. Pengkaderan yang memiliki tujuan yang sangat penting. Pengkaderan yang memiliki tujuan yang besar dalam hidup orang-orang yang beriman. Pengkaderan menuju hidup yang berdasar, yang akan bisa membawa mereka keselamatan, menuju keselamatan di dunianya, di alam kuburnya, dan juga alam akhiratnya. Pengkaderan yang berkelas dan punya tujuan yang pasti ini telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tujuan pengkaderan melalui ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Dengan ketakwaan, ya ibadallah, tidak ada kesulitan hidup tanpa ada jalan keluarnya. Tidak ada kesulitan hidup tanpa ada kemudahan, ya ibadallah. Tidak ada kebuntuan di dalam hidup kecuali dengan ketakwaan akan menemukan langkah dan cara menyelesaikannya. Memang benar, kesulitan itu satu paket dengan kemudahan yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala. Namun buat siapa?
kemudahan yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala atas kesulitan, kesusahan, kebuntuan hidup itu. Siapakah yang pertama kali untuk kemudian bisa memperoleh dan mendapatkannya? Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan bahwa barisan mereka-mereka yang bertakwalah yang akan mendapatkan jalan keluar dari segala hal yang menyulitkan. Bagi merekalah yang Allah Jalla wa'ala janjikan kemudahan di belakang kesulitan mereka. Bagi merekalah yang Allah Jalla wa'ala menjanjikan kemudahan dan kemudahan di dalam hidup. Ketakwaan ya ibadallah adalah ruh dari hidup ini. Cahaya dari kehidupan ini. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa ketakwaan itu adalah furqan. Berjalan hidup dengan furqan adalah kehidupan. Bisa mengerti mana yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bukankah itu adalah kehidupan? Di belakang ketakwaan itulah kemaslahatan hidup menunggu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan terlalu banyak janji-janji Allah Jalla wa'ala bagi mereka yang bertakwa. Sekali lagi, ketakwaan itu adalah salah satu tujuan pengkadaran ibadah puasa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi orang yang beriman, keluar dari bulan Ramadan terkadang menyenangkan dan menggembirakan mereka. Di satu sisi menyusahkan dan menyedihkan mereka, ya ibadallah. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena di bulan ini Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada dia untuk bertemu dengannya dalam kondisi sehat bugar. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menolong dan membantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di bulan Ramadan itu. Dan yang ketiga, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan sebaik mungkin. Harapan setelahnya, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai tabungan di sisinya, ya ibadallah, Allahumma amin. Yang menyedihkan mereka adalah bulan Ramadan yang ditinggal adalah bulan yang sangat istimewa. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Allah perintahkan padanya untuk berpuasa. Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu sudah berakhir. Allah Jalla wa'ala menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya kitab suci pegangan umat ini ila yaumil qiyamah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Bahkan di hari itu pula, di bulan Ramadan itu Allah Jalla wa'ala turunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr.
beribadah pada malamnya ada lebih baik daripada Anda berjibaku dengan ibadah 1000 bulan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di bulan itulah Allah Jalla wa Ala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan musuh-musuh kita dibelenggu oleh Allah Jalla fi'ula. Wa suffidatis syayatin. Allah Jalla wa Ala membelenggu lawan dan musuh kita. Sekali lagi, itu telah berakhir. Menunggu tahun yang akan datang, belum tentu kita akan bisa bertemu dengannya. Kalaupun kita bisa berjumpa dan bertemu, belum tentu kita punya kekuatan, kesiapan, kesehatan untuk bisa membangun ibadat di dalamnya, ya ibadallah. Kita bisa menggambarkan apa keuntungan bagi kita hamba Allah, bagi orang yang beriman, tatkala lawan dan musuh kita dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak akan ada tergambar kecuali kemenangan yang hakiki yang kita akan peroleh. Kemudahan dan kegampangan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup, barakallahu fikum. Tatkala musuh kita dibelenggu oleh Allah Jalla fi'ula. Sekali lagi, itu telah berakhir. Maka bagi kaum mukminin, kemampuan mereka untuk menuntaskan tugas-tugas besar dalam hidup mereka yang berat, maka itulah tanda kemenangan yang hakiki bagi mereka, ya ibadallah. Maka ketahuilah, di belakang kemenangan ini, menunggu perjuangan, menunggu kemenangan dan pengorbanan yang besar, karena musuh kita telah dibuka belenggunya oleh Allah Jalla fi'ula. Berarti kita harus mengeluarkan segala kemampuan, dan kita dalam nasib yang sama tanpa terkecuali. Anda harus berjuang, Anda harus berkorban, dan Anda harus menang, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sinilah letak nilai dalam hidup seorang hamba akan arti kekuatan hidup dan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula. Kekuatan adalah miliknya Allah. Pertolongan adalah miliknya Allah Jalla wa'ala, yang akan diberikan kepada siapa yang kehendaki. Mungkinkah kita punya kekuatan di dalam hidup? Mungkinkah kita mampu untuk menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula? Jawabannya sangat mungkin. Ibadallah, kita belajar agama Allah Jalla wa'ala, lalu menata hidup dengannya, memperbaiki lahiriah dan batiniah kita dengan agama Allah Jalla fi'ula, berjalan dalam aturan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah kekuatan. Ini adalah keajaiban untuk kita mudah mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala untuk menghadapi lawan yang sudah dibebaskan dari belenggu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, berbesar jiwalah wahai saudaraku, bersemangatlah wahai saudariku, tidak boleh pasrah dan tidak boleh putus asa. Kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada yang dituntut di dalam hidup kecuali kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai musuh yang sudah dilepas belenggunya merusak kita dari arah yang kita tidak pernah sangka-sangka, dari arah yang kita tidak pernah duga-duga. Disinilah kita untuk selalu muhasabah, evaluasi diri, mengoreksi, melihat selalu kekurangan, aib yang ada pada diri kita, jalan yang melaluinya setan akan memasukinya. Ibadah Allah, tidak ada setelah upaya untuk kita muhasabah diri, mengevaluasi diri,
kecuali musara'ah wa mujahadah, bergegas dan bersegera untuk menyambut panggilan Allah Jalla wa Ala. Mujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat. Itulah perintah di dalam agama. Itulah perintah di dalam syariat Allah Jalla wa Ala. Dan itulah yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali-kali ibadallah, mari kita jadikan bulan Ramadan itu menjadi momentum yang terbaik, mungkin yang terakhir, untuk melakukan selalu evaluasi, membenahi diri kita sendiri. Betapa banyak kejahatan yang muncul melalui tangan, kejahatan yang muncul melalui lisan, kejahatan yang muncul melalui perangai-perangai hidup kita. Semuanya itu akan bisa membawa kepada belenggunya setan. Kita masuk dalam perangkapnya, ya ibadallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui majlis ini pula, saya mengingatkan kepada segenap saudari-saudariku muslimat. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Atha bin Abi Rabah mengatakan, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urituka imra'atan min ahlil jannah? Maukah aku tunjuk dan perlihatkan kepadamu wanita penduduk surga? Atha bin Abi Rabah menjawab, bala, iya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda atatin Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah dia, wanita yang berkulit hitam ini telah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashafu fad'ullaha li. Kata wanita itu, ya Rasulullah, saya ini wanita yang ditimpa penyakit ayat dan saya sering tersingkap auratnya. Allahu Akbar. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? In syi'ti sabarti falakil jannah wa in syi'ti ad'u Allah an yu'afiyaki. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau sampeyan bersabar, bagimu adalah surga. Kalau Anda ingin aku mendoakanmu, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Ibadallah, wanita itu mengatakan, asbiru, saya akan bersabar. Dan waqalat wa inni atakashafu fad'ullaha alla atakashafu fad'ullaha li alla atakashafa. Kata wanita itu, ya Rasulullah, saya bersabar menanggung penyakit ibadallah, namun saya selalu terbuka aurat. Doakanlah saya untuk tidak terbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Ibadallah, Ummu Zufar Sa'irah al-Asadiyah, wanita yang berperawakan tinggi dan berkulit hitam, ditimpa oleh sebuah penyakit yang berat dan susah, ya ibadallah. Setiap penyakit itu datang, dia bersandar di Ka'bah sambil kemudian menggantung di kain penutup Ka'bah, ya ibadallah. Bagaimana dia memilih surga? Membayarnya dengan penyakitnya, harganya dengan musibah yang menimpanya. Wanita yang punya keberanian untuk menghadapi resiko dan ujian hidup
demi pilihannya yang agung dan mulia. Seorang wanita yang telah menjadikan kesabaran sebagai lentera dalam hidupnya. Wanita yang telah menjadikan kesabaran yang membantu dia ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadallah, tinggal kita berusaha. Maka langkah yang terbaik sudah kita tempuh, yaitu belajar agama Allah Jalla wa'ala. Mengikat hidup kita dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga keberadaan pondok pesantren kita bisa memberikan yang terbaik di negerinya, bisa memberikan yang terbagus untuk negerinya, menyelamatkan muslimin dari bahaya laten dan besar kesyirikan dan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Mari kita bersemangat untuk menjaga generasi yang akan datang, untuk kemudian selalu terikat hidupnya dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mau jadi apapun generasi kita, namun mereka adalah orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui majlis ini juga saya mengingatkan, alhamdulillah, kita sedang membangun rumahnya Allah Jalla wa'ala. Kesempatan bagi kita untuk kemudian menitip kesolehan amal, tabungan jariah di rumahnya Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li walidina, Allahumma ighfir li walidina, Allahumma ighfir li walidina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih a'immatana, Allahu aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, واجعل هذا الخير وهذا العيد عيد خير وبركة وأمن وأمان على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.